Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwanto, salah satu peserta Diklat Coding dan Kecerdasan Artifisial, akan menampilkan pembelajaran pendidikan Pancasila yang berintegrasi dengan coding dan kecerdasan artifisial. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan materi tentang norma dalam kehidupan sehari-hari melalui kecerdasan artifisial. Diharapkan peserta didik dapat menelaah macam-macam norma yang ada di dalam kehidupan. Kami mengambil berpikir komputasional, yaitu dekomposisi. Selamat menyaksikan. Yang hebat, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan seksama. Kelas 5ku yang hebat. Hebat, Pak Guru, gimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Baik, luar biasa. Tepuk belajar. Siap belajar, selalu semangat, dan bukan main. Cita-citaku, setiap semangat, yes! Baik, luar biasa ya. Baik, untuk hari ini tadi kan kalian sudah berdoa ya. Kemudian pembahasan Asmaul Husna. Saya ingin tanya, itu yang tidak hadir? Reza kenapa? Oh ya, sakit ya, tadi sudah SMS ke saya sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan Reza dan itu tepat sembuh. Baik, untuk kali ini saya lihat tadi sudah ada yang melakukan di papan apa ini? Ikut ya. Kemarin ada yang sedih ya. Kemarin siapa yang sedih? Kenapa? Sekarang udah sembuh kan? Udah berarti bahagia ya. Senyum dong. Ya toh. Nah, apa? Gitu ya. Baik. Pancasila sambung, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dengarkan lagu apa? Masih terpampang itu ya, Garuda Pancasila. Coba kalian lihat, itu Garuda Pancasila itu di tengahnya itu ada apa? Kita Itu termasuk apa itu? Apa itu? Di situ juga ada tuh, apa? Pancasila. Sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nah, sekarang saya ingin melihat coba apakah kalian itu dalam perjalanan dari rumah ke sini melakukan kegiatan
Nilai Pancasila? Iya. Iya, Bapak iya. Coba di antaranya. Ayo. Ya, itu termasuk menghafalkan berapa itu? Sila? Satu. Ya, itu pembelajaran tentang masalah Pancasila. Dan nanti yang akan kita pelajari adalah masalah norma itu apa sebetulnya ya? Ya, oke, baik. Kemarin kan sudah ya. Nah, coba untuk sekarang pada dalam kelas yang pertama kemarin tadi sudah dibuat ya, sudah dipaham di situ apa itu kesepakatan kelasnya itu ya, apa masuk tepat waktu, menjaga menjalankan berkata saling menghormati teman, aktif slogan apa? Nah, sekarang lakukan asam. Ayo. Ya. Baik, silakan. Ayo ambil sampah. Ya, ada sampah? Ambil. Ya, silakan. Silakannya apa? Ada sampah. Ambil. Jadi siapapun tidak peduli itu yang membawa sampah itu siapa tetap ambil ya. Ya, coba saya ingin melihat tepuk kalian. Tepuk satu. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk empat, bagus ya. Untuk lebih konsentrasi lagi, coba saya ingin menggunakan sistem stop. Ya, baik, bonus. Sudah siap seperti biasa, bonus. Silakan kalian duduk dengan enak dan tegak. Pandangan ke depan, ya, semuanya tenang, fresh dan ada kekaguan dalam diri kalian. Namanya fresh, ya, relax, santai, ya. Nah, sekarang yang pertama adalah stop semua kegiatan, semua pemikiran stop. Tahap kedua adalah tarik nafas, dalam-dalam, lepaskan, ya. Tarik nafas, depan, rest, ya, udah, aktif, ini, tarik nafas, setelah itu amati, kita lihat, ya, rasakan, tarik nafas kalian semua, ya, rasakan semuanya, ya, rasakan, amati yang melakukan pada rasakan, ya. Kalau saya ingin melihat untuk mengamati pendengaran kalian, sekarang mata terpejam. Yang paling dekat di sekitar. Dengarkan, kemudian dengarkan yang agak jauh. Kemudian terakhir dengarkan suara yang paling jauh. Baik, tarik nafas, amati kalian. Baik, setelah itu lanjutkan kegiatan yang lain dengan ya, enak, santai. Saya ingin lihat senang dari awal sampai akhir. Itu kalau untuk masalah itu kalian harus aktif dalam belajar. Aktif dalam arti ini adalah aktif dengan sebaik mungkin. Baik, untuk kegiatan ini sebelum pembelajaran ini saya tayangkan sebuah video untuk stimulus kalian ya. Sudah mengadakan asesmen untuk minat kalian ya, diagnostik awal bahwa kemarin ada yang senang politik, senang apa olahraga, senang apa lagi kemarin ya, saya bedakan itu. Nah kemudian dari situ kemudian saya buat kelompok-kelompok. Ada kelompok visual, karena kelompok visualnya banyak jadi saya pecah menjadi visual 1, visual mana kelompok visual 1, visual 2
Visual 1, visual 2. Kemudian ada kelompok auditori. Nah, kelompok auditori juga ada 2. Kelompok auditori 1 dan kelompok auditori 2. Dan yang terakhir adalah kinestetik. Itu nanti kalian belajarnya dengan konten yang berbeda ya. Materinya sama tapi nanti permasalahannya berbeda. Sehingga nanti setiap kelompok akan mendapatkan ilmu dari kelompok yang lain. Itu namanya berdiferensi konten ya. Dalam prosesnya itu nanti juga kalian nanti belajarnya melalui ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan buku, ada yang menggunakan permainan. Itu nanti kalian menggunakan sekedar minat kalian dalam proses pembelajaran. Nanti akan saya tayangkan sebuah video, silahkan telah kira-kira video itu apa ya? Terus permasalahannya apa ya? Silahkan nanti kita diskusikan, tapi silahkan ya dulu tayangan sebagai stimulus untuk kalian dalam hal pembelajaran, Pak. Ya. Dalam kehidupanku, norma dalam kehidupan masyarakat, manusia selalu berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain di dalam lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, terdapat berbagai golongan dan kelompok kepentingan yang berbeda-beda. Setiap golongan atau kelompok tersebut berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dengan cara berinteraksi. Agar pemenuhan kebutuhan tidak menimbulkan perselisihan dan tidak terjadi benturan kepentingan, maka manusia harus memiliki kesadaran sebagai anggota masyarakat. Kesadaran untuk memahami dan menghayati hak orang lain akan menjauhkan kita dari sikap semena-mena. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pedoman atau aturan yang mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Norma yang ada di sila-sila Pancasila. Itu ya. Pembahasan ini yang akan kita bahas adalah norma. Oh, ini ya. Baik, sini. Sekarang tujuan pembelajaran. Ya, disebutkan bahwa peserta didik dapat menelaah macam-macam norma beserta sumber dan sanksinya. Sebetulnya tujuannya tidak hanya ini. Tujuannya apa lagi? Siswa mampu mempraktekkan, iya enggak? Norma ya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu disampaikan semua memahami juga mempraktekkan ya, sehingga kalian mempunyai karakter-karakter yang baik yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Ya baik, kita lanjutkan. Kesepakatan kelas tadi sudah disebutkan tadi ya. Yang pertama kalian tepat waktu jelas, kalian tadi sudah tepat waktu semua, menjaga kebersihan dengan asa, kemudian menjalankan piket, berkata sopan, saling menghormati. Nah ini yang paling bagus itu adalah berkata sopan, saling menghormati dan aktif dalam belajar. Jadi saya harapkan nanti kalian berdiskusinya adalah aktif. Tadi video yang kalian yang ditayangkan tadi itu jelas berhubungan dengan norma ya. Karena dalam aturan yang berlaku di masyarakat, aturan mengatur pola tingkah manusia disebut dengan norma tadi ya. Ya enggak? Jadi norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Nah, sekarang norma itu ada berapa? Oke, so oke. Get ready. Norma agama. Ya. Kita bahas lagi dengan PowerPoint. Kurang jelas lagi dengan kuis dan permainan. Nah, sekarang saatnya untuk diskusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.
Visual 1. Oh sini. Ya. Itu sudah sesuai ya. Ada yang kesusilaan, ada yang kesopanan, ada yang hukum. Jadi setiap kelompok beda-beda. Jadi nanti kelompok yang satu mempunyai ilmu 4 yang lain ya. Auditorium itu. Ya, sama. Visual 2. Ini norma kesusilaan. Browsing yang lain ya, boleh lihat video, boleh lihat apa, menghina ini bisa ke sini. Nah ini ya, tuh terus norma agama, berdoa, sholat, ya, tuh, nah, kalau silakan kerjakan ini kan gampang kan, mencocokkan kan. Oh ini apa, norma apa, hukum, norma hukum mana ini, oh berdoa. Nomor hukum mana? Ini tinggal menuliskan ini ya selesai. Ya, gunanya kalian bermain itu untuk mengerjakan itu loh. Ya, paham ya? Itu. Ya, yuk lanjut. Ayo, Kamel. Ayo tangan. Ya coba maju. Ya Rahmania dengan Zahra. Ayo Mbak Rahmania dan Mbak Zahra. Ya baik. Silakan. Ini perlu sopan itu masuk apa? Sopan. Nah, mohon diperbaiki nanti ya. Terus kemudian ini menyapa tetangga ya, itu termasuk kesopanan. Nah ya baik, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk semuanya yang sudah di kelas semuanya presentasinya ya. Tepuk hebat. Baik ya, dari sini semua nanti kalian saling belajar. Kelompok yang satu belajar dari kelompok yang lain karena soalnya berbeda-beda ini ya. Yang satu nilai kesopanan, nilai ini, ada nilai hukum, jadi saling membantu dan saling ini. Tugas kalian nanti apa? Ya, buat kalian ditanya perasaannya senang nggak? Bisa nggak kalian mempelajari ini? Sudah banyak yang betul. Nanti kalau yang tidak ada yang tidak betul nanti dibentukkan lagi dengan ya. Baik, untuk kegiatan kali ini mari kita kumpulkan bersama untuk refleksi tentang kegiatan ini. Coba saya ingin melihat, coba apakah kalian bisa memahami tentang norma yang ada di sini yang dalam belajar ini? Bisa? Ya, alhamdulillah ya. Coba perasaan kalian senang? Senang. Baik, kira-kira kekurangannya apa? Tadi saya melihat ada kekurangannya di antara ada beberapa kelompok yang kurang. Ini coba untuk yang belum aktif kita kembali biar kalian lebih baik lagi. Kesimpulan ini jelas dalam pembelajaran ini sesuai dengan tujuan pembelajaran bahwa untuk norma-norma yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa memahami masalah norma dan juga bisa menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan adalah tugas produk. Ya, kalian dilatih untuk terampil dalam membuat tugas produk. Silakan nanti ini tugas
metodenya adalah kalian satu, kalian adalah merangkum. Tapi ya, ini rangkum kelompok satu kan sudah punya, merangkum dari kelompok yang lain. Kemudian kalian membuat cerita yang berhubungan dalam norma dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kemarin waktu kita jalan-jalan, boleh pakai video, boleh pakai cerita, narasi, pakai itu boleh silakan, ya. Atau saya bisanya pakai rekaman Pak, bisa silakan, nggak apa-apa, ya. Saya mau ceritakan tentang norma kehidupan di dalam keluarga, saya selalu bangun pagi atau apa, silakan, ya. Atau dibuat video seperti kemarin kan bagus-bagus videonya, pakai charger ya. Ya, nah boleh silakan. Nanti kirim ke saya. Atau cerita kalian ketik dengan baik, atau saya tidak bisa ketik pakai tulisan tangan, tidak apa-apa, ya. Kalau bagus kita tempel di papan ini karena nanti dimensi prosedur, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk minggu depan untuk PKN. Kita melanjutkan kegiatan ini pada bab berikutnya, ya. Kalau untuk pelajari untuk ini dan juga untuk kegiatan ini yang kalian pelajari, kalian pahami lagi di rumah. Nah, ya, mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.